Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Nurbayanti dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan mempraktekkan mengajar materi Peradilan Islam Fikih kelas 11. Bagaimana videonya? Yuk, simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, masya Allah, jika baik dan sehat. Oke. Sebelum ke materi pelajaran, tolong kursinya dirapikan dulu, kemudian bajunya dirapikan, kemudian jika kalian melihat sampah di depan kalian, maka ambillah, kemudian buanglah pada tempatnya, supaya pembelajaran kali ini terasa nyaman, gitu ya. Nah, sudah? Bagus, sudah beres. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelasnya, ya, silahkan pimpin doa terlebih dahulu, ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, Ibu mengingatkan lagi, pekan lalu kita sudah belajar mengenai hudud dan hikmahnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peradilan Islam. Nah, indikatornya apa, Bu? Gitu ya. Harapannya setelah kalian mempelajari peradilan Islam ini, kalian bisa menjelaskan gitu ya, pengertian dan hikmah dari peradilan Islam, kemudian menunjukkan dasar hukumnya, kemudian selalu berperilaku adil dalam setiap harinya, kemudian bisa menjelaskan fungsi, kedudukan, dalil, fungsi dan syarat dari saksi, ya. Oke, tadi sudah Ibu sebutkan harapannya atau indikatornya. Sebelum ke materinya, kita absen terlebih dahulu, ya. Oke, Ibu absen dari Ma'ruf, hadir. Khadijah, hadir. Saudah, ada. Sadia, ada juga. Alhamdulillah. Fuad, Fuad kemarin kemana loh? Nggak ada. Sekarang alhamdulillah ya hadir. Kemudian Amin ada. Alhamdulillah ya hadir semua untuk hari ini. Oke. Nah, sekarang kan sudah di absen nih, udah semuanya udah. Nah, tadi kan sebelum pelajaran Ibu sudah kirimkan video di grup kelas. Nah, silahkan kalian cermati, amati dari video itu ada apa saja yang bisa kalian ambil. Oke? Silahkan ya, dilihat dulu. Ibu kasih waktu beberapa menit lah. Silahkan. Nah, sudah disimakkan ya tadi videonya. Nah, dalam video tersebut ada apa aja? Silahkan yang bisa tunjuk tangan atau angkat tangan. Ya, Ma'ruf, ada apa? Ada hakim, betul. Ada siapa lagi? Ayo. Khadijah, apa Khadijah? Ada terdakwa, betul. Fuad, ada apa Fuad? Saksi, ya betul. Nah, dari video tersebut itu kan ada 3 ya. Ada hakim ketua, ada hakim, kemudian ada terdakwa, kemudian ada saksi. Nah, itu yang ketiga itu adalah materi pokok kita hari ini. Ya, jadi kita akan belajar tentang apa itu hakim, apa itu terdakwa, apa itu saksi, gitu. Oke, sudah siap? Siap gak nih? Siap ya?
Oke, untuk lebih lanjut lagi, supaya kita lebih paham nih peradilan Islam. Apa sih definisi dari peradilan Islam? Nah, dari definisinya peradilan gitu ya, diistilahkan dengan kata kodo. Kodo ini artinya memutuskan, menyempurnakan, juga menetapkan, gitu ya. Kemudian secara terminologinya apa, Bu? Gitu ya. Ada yang tahu nggak? Nah, kalau nggak ada yang tahu, Ibu jawab sendiri aja. Jadi secara terminologinya itu ialah suatu lembaga pemerintahan atau negara gitu ya yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku, seperti itu. Tempatnya disebut pengadilan, pengadilan, pengadilan agama, peradilan ya. Nah, kemudian apa sih fungsinya peradilan? Buat apa kok adanya peradilan ini? Buat apa, Bu? Buat apa? Yang pertama itu untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kemudian untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat. Kemudian untuk apa, Bu? Selain itu, kemudian fungsi dari peradilan ialah untuk melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Kemudian untuk mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jadi inti dari fungsi peradilan Islam ini apa? Ada yang tahu nggak? Coba Amin, apa? Katanya tahu. Yap, betul. Jadi, fungsi adanya peradilan ini ialah yang pertama, tadi kata Amin, supaya hak-hak warga dan masyarakat ini terpenuhi. Betul itu, ya kan? Kemudian apalagi gitu. Tadi kan untuk melindungi jiwa, harta, dan kehormatan. Jadi untuk menghalangi orang-orang yang berbuat jahat, yang berbuat zolim, ya kan, supaya tidak melakukan demikian gitu. Adanya peradilan ini ya untuk itu. Bagus, amin. Nah, selanjutnya apa gitu ya? Selanjutnya ialah hikmah peradilan. Jadi tidak mungkin apa-apa yang dilakukan itu tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Nah, di sini ada yang tahu nggak hikmah dari adanya peradilan? Ya, ma'ruf? Betul. Salah satunya ialah terciptanya keamanan, ketertiban gitu ya di masyarakat itu. Kemudian selain itu apa? Selain itu terwujudnya atau terciptanya pemerintah dan juga aparatur yang bersih, yang amanah gitu ya, yang bijaksana, yang berwibawa. Kemudian apalagi inti dari adanya peradilan Islam ini, hikmah gitu ya. Jadi intinya itu ialah terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat, itu yang paling penting. Tuh. Nah, untuk penjelasannya sudah sampai situ. Tapi Ibu ingin kalian bisa mengeksplor gitu ya pembahasan yang kali ini kita pelajari. Silahkan bagi menjadi 4-6 kelompok. Yap. Sudah? Bagus. Nah, kemudian nanti di sini Ibu akan bagi beberapa soal. Silakan kalian cari referensi, entah itu dari internet, dari buku, dari apapun itu, dari bacaan, dari video.
untuk menjawab pertanyaan atau soal yang Ibu berikan. Nanti kalian juga, Ibu akan minta kalian untuk mengkomunikasikan apa yang kalian dapatkan dari materi yang kalian sudah cari. Jadi teman-teman biar tahu gitu ya apa yang disampaikan oleh kalian seperti itu. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah menyampaikan, mengkomunikasikan kepada rekan-rekannya di depan kelas. Nah, dari pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang kita dapat petik gitu ya. Yang pertama ialah hakim ialah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan beberapa perkara, beberapa permasalahan. Kemudian apa syarat-syarat menjadi hakim? Yang pertama itu Islam, yang kedua itu sehat jasmani dan rohani, yang ketiga itu akhil balik gitu ya, karena harus bisa membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang keempat itu berlaku adil. Nah, ini juga yang berlaku adil ini berkenaan dengan surat Al-Maidah ayat 8 gitu. Nah, kemudian ada beberapa kondisi di mana seorang hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atau hukuman gitu ya. Yang pertama itu ketika hakim sedang marah. Yang kedua itu ketika hakim sedang lapar. Ketiga itu ketika hakim sedang kurang tidur atau banyak begadang gitu ya, jadi suka pusing. Kemudian yang keempat ketika sedang lapar. Pokoknya keadaan hakim itu harus senetral-netralnya gitu. Nah, seperti itu pembelajaran kali ini kita dapat petik, kita harus bisa berlaku adil di setiap perilaku kita gitu. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya. Amin. Ibu cukupkan sampai sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.